Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini podcast sekilasmedia.com kedatangan tamu agung ya, tamu besar. Langsung Ketua Umum Bagus Koperasi MNT. MNT itu kepanjangan dari Multi Daya Nusantara 3. Wah, bukan main. Saya ini sering mendengar bahwa MNT ini salah satu koperasi yang sudah membahana ya di mana-mana di setiap daerah bahkan ada. Ini saya ucapkan selamat datang Gus Robi bersama Nyonya ya yang pada malam hari ini sempat hadir di studio sekilasmedia.com ya. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang berkembangnya yang semakin dahsyat usahaannya ya. Koperasi MNT ini berkembang semakin dahsyat, pusatnya di Tulungagung pemirsa. Cuma sekarang ini hampir di seluruh pelosok Nusantara ini ada gitu loh. Dan yang lebih uniknya lagi, berbagai program kerja termasuk eh, spesifikasi ini yang dilakukan oleh MNT ini lain dari yang lain gitu. Oke guys, selamat datang, selamat malam di studio podcast kilasmedia.com Gus. Oke, selamat malam Mas Bowo. Iya. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa Ya, ini ya. berjumpa sama-sama hebat ini. Studionya luar biasa. Iya, terima kasih. Dulu kantornya di mobil. Iya. Sekarang gitu. Iya. Gitu Mas Bowo. Alhamdulillah, iya. Lama tidak berjumpa. Saya malam hari ini memang sebuah kejutan ya. Ya, langsung datang rombongan dari para pengurus bahkan pimpinan umum ya, ketua umum. Kalau di koperasi itu ketua umum Gus ya. Ketua umum, bahkan juga pendirinya ya Gus Robi Irawan Wiratmoko ya, yang lebih dikenal dengan sebutan yang paling gampang Gus Robi. Siap. Malam hari ini bersama Nyonya ya. Bunda bisa siapa nama lengkap Bunda ya? Bunda Roro Kristi Wardani ya. Iya. Ya. Selalu kemana-mana ini keliling hampir Nusantara selalu berdua Gus ya. Iya. Tak pernah ketinggalan Bunda ini. Harus karena itu mungkin janji saya, jadi selalu saya ajak supaya juga keamanan terjaga. Oh begitu. Bunda saling menjaga Bunda ya. Ya. Bunda juga mengawasi Gusnya. Gusnya juga mengawasi Bunda. Ya. Bukan main. Selamat datang, selamat hadir di studio kami. Gus, ini ngomong-ngomong yang akan kita bahas malam ini terkait program kerja MNT Multi Daya Nusantara 3 ya. Dari beberapa sepengetahuan saya Gus ya, saya lihat itu Gus ini sudah mulai berkembang sampai luar Jawa ya, luar pulau. Di sana berbagai program kerja seperti tanam padi, kandang domba, bahkan ekspor sapi yang bukan main ini ya. Iya, juga yang lebih unik lagi ini daun talas ya. Nanti mungkin bisa dikupas satu persatu. Gus, apa sih yang menjadi inovasi sampai Gus Robi harus mendirikan sebuah koperasi dan saat ini sudah membahana hampir seluruh pelosok Nusantara? Itu yang lebih menarik. Ya. Jadi gini Mas, jadi zaman sudah tahu dulu ada koperasi, bahkan ada satu PT yang Mas Bowo ikut di pesnya itu. Terus itu berkembang karena keprihatinan kita, keprihatinan bagaimana rakyat Indonesia, petani Indonesia, peternak Indonesia itu kurang bisa bermanajemen. Akhirnya ilmunya Bung Hatta itu kita pakai untuk kooperasi. Jadi koperasi kita berkumpul. Akhirnya jadilah pada awal bulan 2018 itu berdiri dan SK Kementerian turun, itu kita mulai. Zaman juga tahu mulai kita ada di mana itu di notaris. Nah saat itu kita bergerak di STMJ. Nah, setelah pada saya berkembang, di situ ada tangisan petani.
tangisan masyarakat. Iya. Bahkan apa itu namanya jualnya pasca panen harga jualnya hancur, cari pupuk itu sulit. Akhirnya pada saat dulu saya mempunyai sedikit ilmu, akhirnya salah satu programnya itu adalah padi. Pernah Mas, padi ini memang kan tidak main-main seperti ilmu kita di Nusantara, di Kejawen, dan di Islam. Itu pernah padi ini saya kasih nama, tak kasihkan hadiah dari salah satu toko besar. Tidak bisa tumbuh. Oh gitu. Mengikuti. Akhirnya saya begitu saya konsultasi dengan seorang profesor, akhirnya saya namanya Bunda Roro. Padi Bunda Roro. Padi Bunda Nama Roro. varietasnya Gus ya? Iya, namanya. Varietas padi Bunda Roro. Iya, dicek Bunda Roro itu muncul apa yang kita lakukan di Mojokerto, di Bojonegoro, di Jawa Tengah, bahkan di Sumatera Selatan ini sudah hampir 100 hektar. Bukan main Gus. Padi Bunda Roro di namanya itu. Iya, dan alhamdulillah satu malai kalau padi biasa itu 120, 130, bahkan yang paling bagus 300. Kita satu malai itu 500 up sampai 600. Bapak itu Sumenep, Madura kemarin itu 570 per tangkai. Alhamdulillah habis dapat 12,2 ton per hektar. Kan main Gus ya? Iya. Dari padi biasa biasanya menghasilkan berapa Gus? Kalau biasa yang 45. 45. Itu menurut subur. Kalau pupuknya ditambah, mungkin bisa. Terus varietas Bunda Roro ini temuan dari MNT sendiri itu ya? Dari Insya Allah begitu. Bukan main ya. Jadi dulu dari sekilo. Dari sekilo ya. Dari sekilo kita kembangkan sampai 3 sak ditanam lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tanam 300 hektar di seluruh Indonesia, tapi belum ini sudah disiapkan. Salah satu di Sumsel itu kita kerjasama dengan BNN untuk P4GN untuk pencegahan narkoba dan apa itu alternatif development di sana. Alhamdulillah dengan Brigjen Pol Joko Priayadi Sarjana Hukum Magister Hukum ini dibina, dibantu bagaimana petani ini dengan jaminan. Alhamdulillah tiap 5 hari di sana sudah panen di musim Mas. Tetap berapa bulan Gus? 3 bulan. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah panen. 1 tahun bisa panen 3 kali Gus. Iya. Kalau kelas A, di sana ada kelas B. Bukan main. Ini suatu program juga dijalankan oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi impor beras ya. Betul. Artinya MNC ini juga bisa berpikir bagaimana pemberdayaan petani untuk mencukupi perekonomian terutama pada sektor beras Gus ya. Iya. Bukan Terus saya lanjutkan kelas nih. Di dalam perjalanan kita interaksi dengan petani Mas. Itu ada petani talas. Tuh, Iya. Sudah nanam, sudah nanam, tidak punya membeli. Disuruh nanam oleh investor lah. Iya. Investor itu petani sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan nano itu nggak dijual. Akhirnya kita carilah. Ini kan yang unik kan ini Gus. Pada komoditi daun talas. Ini banyak masyarakat nggak tahu buat apa daun talas ya. Yang selama ini diabaikan ya di pinggir-pinggir sungai itu banyak ya. Tapi kali ini MNT itu ini skala prioritas ya. Iya. Ya ini fungsinya untuk apa sih Gus? Ya kita nggak tahu Mas. Tadi kita daunnya kita potong, kita rajang seperti tembakau, pengganti tembakau. Alhamdulillah kita tiap bulan sekarang itu sudah 6 kontainer. Lah teman-temannya Mas bawa kalau punya talas beneng loh Mas. Talas beneng. Ada talas bode, ada talas beneng. Kalau talas beneng kita membutuhkan banyak 1 bulan. Ada komoditi tertentu Gus ya. Berarti tidak semua talas ya itu. Kalau bode tidak bisa. Bode tidak bisa. Ya, jadi kalau mau bekerja sama dengan kita mungkin menghubungi sampean. Iya. Itu 1 hektar itu 15.000 batang. Disediakan koperasi, pupuk disediakan koperasi, nanti bagi hasilnya 40-60 koperasi, 60 pemilik tanah. Berapa penjualannya per kilo Gus? Untuk kering kadar airnya 8 dan 9 itu 15.000.
15.000. Iya. Kalau Sampai bahasa kadar air ini juga dipahami juga iya, Gus ya. kalau bahasa dari mana 1.000 Oh gitu. begitu. Iya. Begitu. Itu ekspor itu Gus. Ekspos, Oh, ya, Pak. bukan. Iya, ke Belanda. Oh. Iya. Ini rencananya Gus ngomong-ngomong dibuat ya? dibuat apa ya Gus? Rokok. Oh, rokok. Non nikotin. Oh, non nikotinnya. Iya. Oke saudara, ini cukup menarik. Jadi daun talas yang saat ini juga lagi trending atau booming ya. Kali ini juga menjadi komoditas atau program kerjanya MNT ya. Jadi juga bisa mengekspor daun talas. Tak hanya itu, setelah padi daun talas ternyata MNT ini juga berpikir tentang itu domba Gus ya. Domba. Nah, domba ini dijual di mana, di skala nasional atau juga sama ekspor seperti daun talas begitu Gus? Kalau domba sebenarnya pertama itu kita dapat program dari seseorang. Setelah saya cek, saya mengumpulkan 800 ekor sudah di sini, terus di Jawa Barat ini lagi berkembang. Bagaimana teman-teman itu berternak dengan baik, karena kita mempunyai visi berternak angon, berternak tanpa ngarit. Ini penggemukan Gus. Penggemukan dan peternakan. menentaskan itu kalau Penetasan. iya. Perlindungan. Kalau Gus, ngomong ini katanya sampai ribuan ya ekspornya. Insya Allah kita kerjasama dengan Kadin, toh tidak ada penyakit PMK. Ya. Itu penyakit tentang mulut dan kuku. Kemarin kita sudah launching perjalanan ke salah satu negara, Brunei. Itu kita kerjasama dengan Kadin, sudah MOU, alhamdulillah jalan, dan alhamdulillah kita sudah mensupport. Dimintai per bulan itu 6.000, tapi kita siapnya di 5.000. Tapi dengan penyakit PMK itu ya Gus ya. Iya. Itu yang kami dapat di informasi katanya tidak begitu banyak sih yang tertular pada domba atau kambing. Yang signifikan itu malah sapi ya Gus ya. Iya. Sapi ya. Tapi itu tetap. Terus Gus, sampai saat ini nanti bisa ekspor sampai per bulan sampai berapa ribu Gus? Masih belum, tapi sudah disiapkan 5.700 bisa per bulan ke sana. Sebenarnya di bulan ini, tapi karena ada aturan baru dan PMK ditunda di bulan 7. Di bulan 7 atau bulan 6 ini kita mulai ngirim ke sana. Jadi PMK itu karena kebersihannya kandang tetap terjaga Mas. Dan kalau mulut sampai luka-luka itu makanannya itu tidak dicoper, kalau dihaluskan dan yang lain-lainnya. Ya ini memang program kerjanya MNT terkait domba dan sapi ini kendalanya PMK saat ini Gus ya. Karena PMK ini sepertinya kayak COVID, banyak penyekatan di daerah. Antar kota disekat, bahkan ini juga antar negara juga ada penyekatan. Ya mudah-mudahan segera tuntas lah, nggak seperti COVID sampai berkepanjangan selama 2 tahun. Tapi mungkin sampai Idul Adha saja Mas. Nanti kalau ini kan sudah kebutuhannya sudah habis. Jadi tapi minyak kita tetap rutin, dokter dari peternakan seperti yang di Sumeneb dan Malang itu setelah ada itu kita undang. Bukan mereka yang datang, kita undang, kita datangkan untuk ngecek bahwa ini bersih dan kita dapat sertifikat. Oh, begitu. Iya. Jadi harus keterangan sehat lah bahasanya itu. Terus setelah kali ini saya melihat sih MNT ini sudah dikatakan sukses lah. Bahkan se-Indonesia sudah punya anggota ya. Dan pengurus-pengurus di setiap cabang Gus. Namanya cabang Gus. Iya, cabang. Setiap cabang. Ya. Bagaimana perasaan Gus Robi ya ketika merangkak dulu? Saya tahu sendiri mulai dari SDMJ, kemudian gagal, merubah ini gagal. Sekarang ini sudah beberapa program kerja dan saat ini juga rencana mau mengembangkan program lagi tentang wisata juga, pariwisata. Iya. Kalau melihat dari 4 program tadi, tanam padi, nanam domba, ekspor domba dan sapi serta daun talas, ini sudah cukup bagus terus. Artinya pemberdayaan masyarakat atau ya warga ini sudah bisa